Pemirsa, Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan meninggal dunia di Tenjo, Bogor. Sebelumnya korban diduga diculik oleh ayah tirinya, sementara itu diduga dianiaya oleh ibu tiri seorang balita berusia 4 tahun meninggal di Bandung, Jawa Barat. Alvaro Kianu Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan 8 bulan lalu, ditemukan dalam kondisi tewas di Tenjo, Bogor. Korban hilang sejak 6 Maret 2025 saat sholat maghrib di masjid. Namun hingga malam hari, Alvaro tidak pulang. Rumah duka dipenuhi warga yang datang melayat untuk mengucapkan bela sungkawa. Isak tangis nenek Alvaro yang tidak kuat menahan kabar duka ini. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari almarhum. Keluarga korban terpukul akan kabar duka yang diterimanya dari pihak kepolisian. Pelaku penculikan ternyata ayah tiri korban. Saat ini jasad Alvaro berada di kamar jenazah Rumah Sakit Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Nih, Bang, tolong tindak ya, Bang. Warga merekam 3 pria yang diduga hendak mencuri kabel milik PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah satu pelaku terekam saat memotong kabel yang melintas di atas aliran kali. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku leluasa melakukan aksi pencuriannya. Saat kepergok warga, ketiganya langsung kabur. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan warga ke PLN dan polisi. Saat ini kepolisian dari sektor Kebonjeruk dan Jatanras Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus pencurian kabel di aliran Kali Sekretaris ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 guru dipepet pelaku jambret hingga terjatuh di Bogor, Jawa Barat. Sementara itu di Bekasi, seorang pencuri terekam kamera membawa kabur mobil pickup bermuatan penuh. Aksi penjambretan menimpa 2 guru di Jalan Raya Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor. Kedua korban dalam perjalanan menuju sekolah tiba-tiba dipepet jambret hingga terjatuh. Salah satu korban mengalami patah tulang di bagian tangan. Pelaku berhasil membawa kabur tas berisi ponsel, uang, dan surat berharga. Para pelaku nekat melancarkan aksinya dari arah belakang, menjambret dan menyalip dari sisi sebelah kiri. Dia tuh dari sebelum ini gerbang. Jadi kayaknya dia sempat tarik-tarikan, bu guru yang di posisi di belakang sempat tarik-tarikan sama begal itu. Mungkin kalah tenaga kali ya. Jadi ini dia kebanting ke kiri ya, seret. Nah, tasnya sempat keambil. Nah, itu untuk posisi motor dari arah ke sini tuh lagi kosong, Pak. Posisi masih di depan sono, no. Jadi orang tuh nggak tahu itu teh jambret apa emang keserempet langsung kabur ya. Korban telah melaporkan kasus penjambretan ini ke kantor polisi agar pelaku dapat ditangkap. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pelaku pencurian mobil bak terbuka di Desa Cilangkara, Serang Baru, Bekasi terekam kamera pengawas yang terpasang di rumah korban. Pelaku berjalan kaki tanpa mengenakan alas dengan membawa seutas kawat. Pelaku beraksi seorang diri. Pelaku merusak pintu mobil bak terbuka dengan menggunakan kunci letter T. Usai merusak pintu mobil, pelaku kemudian kabur dengan mendorong mobil. Pemilik mobil yang mendengar suara mesin miliknya, namun saat hendak keluar kesulitan lantaran gagang pintu diikat pelaku. Pemilik rumah mengejar hingga terjatuh, namun pelaku sudah melarikan diri dengan membawa mobil. Kerugian ratusan juta rupiah dan korban telah melaporkan ke Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan.
Diduga cekcok masalah utang piutang, seorang wanita membunuh tetangganya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sementara Polda Jawa Tengah kembali melakukan olah TKP di indekos tempat tewasnya dosen cantik di Semarang. Ibu rumah tangga ini tega membunuh tetangganya dengan menganiaya dengan kayu dan senjata tajam di Cipari, Cisarua, Bogor. Setelah dilakukan penyelidikan dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku diringkus Satreskrim Polres Bogor dibantu Polsek Cisarua. Pembunuhan disebabkan cekcok permasalahan utang piutang. Korban menagih uang tabungan sebesar 12 juta lebih. Uang dititipkan pada pelaku untuk kepentingan pembayaran umroh. Pelaku menganiaya korban saat melaksanakan sholat maghrib dan menutup kepala dengan bantal hingga korban gagal bernafas. Namun pelaku sempat meminjam uang pada korban. Dan dalam perbincangannya itu pelaku meminjam uang sejumlah 1 juta kepada korban. Dan oleh korban diberikan perhiasan berupa gelang dan cincin. Setelah diberikan, kemudian pelaku mengelap darah yang bersimbah di tubuh korban. Barang bukti yang diamankan Polres Benda Tumpul, 2 buah ponsel, bantal, dan perhiasan emas. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Polisi gelar olah TKP lanjutan di Kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwinanda Linsia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP bersama Lapor Polda Jawa Tengah berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk dugaan keterlibatan AKBP Basuki, perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Sementara itu keluarga mencurigai ada kejanggalan dalam kematian korban. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apanya tadi ya? Budi ya? Itu Budi saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Saat ini AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana News melaporkan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang malah jadi tontonan warga. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.